Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Yulia Hani. Kali ini kita akan membahas materi himpunan dari mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi himpunan ini? Yang pertama, pengertian himpunan, kardinalitas, himpunan kosong, himpunan bagian atau subset, himpunan yang sama, himpunan ekivalen, himpunan saling lepas, himpunan kuasa, operasi pada himpunan, menerapkan operasi himpunan pada Hegel, dan yang terakhir prinsip inklusi dan eksklusi. Langsung saja yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. Penyajian himpunan. 1. Enumerasi, yaitu menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8. Yang kedua, simbol-simbol baku, ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang bercetak tebal. Contohnya, N merupakan himpunan bilangan asli, P merupakan himpunan bilangan bulat positif, Z merupakan himpunan bilangan bulat, Q merupakan himpunan bilangan rasional, R merupakan himpunan bilangan real, C merupakan himpunan bilangan kompleks. Selanjutnya, yang ketiga, notasi membentuk himpunan. Ada beberapa aturan untuk membentuk notasi himpunan. Yang pertama, bagian kiri, tanda palang melambangkan elemen himpunan. Tanda palang dibaca di mana atau sedemikian hingga. Yang ketiga, bagian di kanan tanda palang menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Yang keempat, setiap ada tanda koma, di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Bentuk notasinya adalah himpunan A sama dengan X di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau lebih singkatnya, himpunan A sama dengan X di mana X elemen P dan X kecil dari 5 yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Diagram Venn. Kita misalkan U sebagai himpunan semesta yang anggotanya terdiri dari 1 sampai 8. Kemudian ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, 5, B, 2, 5, 6, 8. Diagram Venn ini membentuk A irisan B. Di sini kita dapat melihat bahwa ada anggota himpunan A terdapat di himpunan B. Begitu sebaliknya. Maka irisannya kita dapat tentukan adalah 2 dan 5. Selanjutnya, kardinalitas. Kardinalitas merupakan jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misal, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah N dalam kurung nama himpunan atau nama himpunan yang diapit dengan 2 tanda palang. Contoh, himpunan A sama dengan X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, atau A sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinal A sama dengan 8. B, himpunan T sama dengan kucing, A, Amir, 10, aku. Maka kardinal T sama dengan 5. C, di sini kita dapat melihat bahwa kardinal A sama dengan 3, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya dilambangkan dengan seperti huruf O atau angka 0 yang dicoret atau kurung kurawal yang kosong. Contoh, himpunan A sama dengan X di mana X di mana X besar dari X, maka kardinal A sama dengan 0. B, X di mana X adalah akar persamaan dari X kuadrat tambah 5X tambah 10 sama dengan 0, maka kardinal B sama dengan 0. Yang ketiga, himpunan E sama dengan X di mana X kecil dari X, maka kardinal E sama dengan 0. Selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Notasinya dilambangkan seperti ini. Contoh, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 adalah subset dari 1, 2, 3. C, jika A subset B, maka bentuk diagram Venn-nya
adalah seperti ini. Bisa kita lihat bahwa himpunan A adalah bagian dari himpunan B. Selanjutnya, himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya dilambangkan seperti ini. A sama dengan A jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Contoh, jika himpunan A sama dengan 0, 1, himpunan B sama dengan X di mana X kurang dari 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Jika himpunan A sama dengan 3, 5, 8, 5 dan B 5, 3, 8, jika himpunan A sama dengan 3, 5, 8, 5 dan B 3, 8, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. B, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. C, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya, himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Himpunan ekivalen dinotasikan seperti ini. Contoh, misalkan himpunan A sama dengan 1, 3, 5, dan 7 dan B sama dengan A, B, C, D, maka A ekivalen dengan B sebab kardinal A sama dengan kardinal B sama dengan 4. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan seperti ini. Contoh diagram Venn-nya seperti ini. Di sini kita lihat bahwa tidak ada satupun himpunan A di himpunan B dan begitu pun sebaliknya tidak ada satupun anggota himpunan B di dalam anggota himpunan A. Maka ini disebut himpunan saling lepas. Contoh, himpunan A sama dengan 1, 3, 5, 7 dan himpunan B A, B, C, D. Maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan dari bagian A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya dilambangkan P himpunan A atau 2 pangkat A. Contoh, jika himpunan A dengan anggota 1 dan 2, maka himpunan kuasa A sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, dan 2. Selanjutnya, operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Dinotasikan seperti ini, sama dengan X di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B sama dengan 4, 10, 14, 18, maka A irisan B sama dengan 4, 10. Kita lihat pada diagram Venn-nya, bagian yang diarsir ini adalah A irisan B. Selanjutnya adalah operasi gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Dinotasikan sebagai berikut, sama dengan X di mana X elemen A atau X elemen B. Contoh, jika A sama dengan 258 dan B sama dengan 7522, maka A gabungan B sama dengan 257822. Selanjutnya operasi selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tapi bukan elemen dari B. Selisih dari A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dinotasikan seperti ini. Contoh, himpunan A 135 selisih dari himpunan B 123 sama dengan 5. Tetapi himpunan 123 selisih himpunan 135 sama dengan 2. Selanjutnya operasi beda setangkup atau symmetric difference.
Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya pada himpunan A atau B, tapi tidak pada keduanya. Diilustrasikan seperti ini. Contoh, jika A sama dengan 246 dan B sama dengan 235, maka A symmetric difference B sama dengan 3, 4, 5, 6. Nah, langsung saja kita akan mempraktekkan operasi himpunan pada Kegel. Yang pertama yaitu operasi himpunan irisan. Misalnya data 1 sama dengan 3, 4, dan 5. Data 2-nya 3, 5, 6. Untuk intersection sendiri kita dapat menggunakan tanda dan seperti ini, atau juga menggunakan fungsi intersection seperti ini. Kemudian kita runkan, menghasilkan 4 dan 5. Kemudian operasi himpunan gabungan atau union. Himpunan data 1, himpunan data 2. Operasi yang pertama bisa menggunakan tanda palang seperti ini, lalu kita print. Kemudian juga bisa menggunakan fungsi union seperti ini. Maka hasilnya gabungan dari data 1 dan data 2 adalah 3, 4, 5, 6. Nah, operasi ketiga yaitu operasi selisih. Sudah kita tentukan himpunan data 1 dan data 2-nya. Operasi pertama bisa menggunakan min, print data 1, min data 2, atau menggunakan fungsi difference seperti ini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sama dengan 3. Kemudian operasi symmetric difference. Kita misalkan data 1 3, 4, 5, data 2-nya 4, 5, 6. Kemudian kita print data 1, data 2, atau bisa menggunakan fungsi symmetric difference. Kita lihat hasilnya, maka menghasilkan 3 dan 6. Berikutnya ada beberapa operasi tambahan pada himpunan ini, yaitu penambahan data dalam himpunan dan juga pengurangan data dalam himpunan. Yang pertama yaitu penambahan data dalam himpunan. Contohnya, kita mengambil data 1, yaitu 3, 4, dan 5. Kemudian kita print. Itu untuk menambahkannya kita bisa menggunakan fungsi add. Misalnya data 1 add 10, print data 1. Atau juga kita bisa menambahkan, kemudian tambahkan nilai 11, 12, 13 untuk anggota set dengan menggunakan fungsi update. Data 1 update 11, 12, 13, kemudian print data 1. Data 1 adalah 3, 4, 5. Kemudian fungsi add ditambahkan 10, kemudian fungsi update ditambahkan 11, 12, 13. Kemudian ada operasi penghapusan data dalam himpunan. Misalnya, kita menggunakan data 1. Untuk menghapus data, kita bisa menggunakan fungsi discard. Data 1 discard 3. Print data 1, data 1 discard 5. Print data 1. Kita lihat hasilnya. Print yang pertama menghasilkan 4 dan 5. Print yang kedua menghasilkan 4 karena sudah di-discard 5-nya. Semoga teman-teman bisa mengerti untuk operasi himpunan pada Kegel ini. Selanjutnya, prinsip inklusi dan eksklusi. Prinsip inklusi dan eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Jumlah elemen hasil penggabungan dihitung dari jumlah elemen dari masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Untuk dua himpunan A dan B, jumlah elemen A gabungan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B sama dengan jumlah A irisan B. Jumlah himpunan A beda setangkup himpunan B sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurang 2 dikali jumlah A irisan B. Berikut contoh dari prinsip inklusi dan eksklusi. Di antara bilangan bulat antara 101 dan 600 termasuk 101 dan 600 itu sendiri, berapa banyak bilangan yang tidak habis dibagi oleh 4 dan 5 atau yang habis dibagi oleh keduanya? Solusi, misalkan U sama dengan jumlah bilangan bulat di antara 101 dan 600, termasuk 101 dan 600. A, jumlah U yang habis dibagi 4, B, jumlah U yang habis dibagi 5. Ditanyakan berapa jumlah anggota himpunan A dan himpunan B yang tidak ada di dalam keduanya. Jumlah himpunan U sama dengan 600 dikurang 11 sama dengan 500. Jumlah himpunan A sama dengan 500 dibagi 4 sama dengan 125. Jumlah himpunan B sama dengan 500 bagi 5 sama dengan 100. Jumlah A irisan B sama dengan 500 dibagi 20 sama dengan 25. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami setiap materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian, assalamualaikum